Persoalan meminta cerai atau yang disebut sebagai al-khulu' ya, meminta pisah dari, jadi seorang istri yang meminta pisah dari suaminya itu disebut sebagai khulu'. Tentu saja ada konsekuensi dari permintaan cerai ini atau permintaan pisah ini, di mana seorang istri harus mengembalikan mahar yang dahulu dia terima dari suaminya. Persoalan khulu' ini atau meminta pisah ini dari istri tentu saja dibolehkan dalam syariat Islam dengan beberapa sebab. Pertama, apabila dia tidak, sang istri ya, dia meyakini bahwa saya tidak akan bisa menunaikan hak suami saya, dan saya tidak akan bisa mendapatkan kewajiban saya, atau tidak bisa melakukan kewajiban saya dan tidak bisa mendapatkan hak saya, begitu juga dengan suaminya apabila saya masih terus bersama dia. Yang kedua, dengan alasan bahwa ketika dia masih bersama dengan suaminya, maka akan terjadi serangkaian kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan buruk dan keburukan-keburukan apabila masih terus diupayakan untuk bertahan ya. Seperti misalnya pertengkaran-pertengkaran yang terus terjadi sampai waliyadzubillah, sampai adanya pemukulan yang seorang KDRT istilahnya ya, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Maka alasan seperti ini juga membolehkan seorang istri untuk meminta pisah dari suaminya atau minta cerai dari suaminya. Kemudian yang ketiga, di antara alasan itu adalah, mohon maaf, karena misalnya ada ketidakcocokan ya, ketidakcocokan antara suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ketika ketika istri siapa namanya, Zaid, ketika istri Zaid bin Harithah minta cerai dari Zaid, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin minta cerai dari Zaid bukan karena akhlaknya yang buruk, bukan ya, bukan karena keislamannya yang buruk, tidak, tapi karena memang perawakan Zaid yang tidak disukai oleh istrinya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia khawatir jangan sampai dengan perawakan suami yang saya tidak sukai ini, akhirnya apa? Saya tidak bisa menunaikan kewajiban saya dan saya tidak bisa memberikan hak suami saya. Ya, kenapa? Karena memang ada kebencian ya, ada kebencian bukan terhadap agama dia dan bukan terhadap akhlak dia, tetapi terhadap perawakan ya, fisik misalnya, fisik yang dimiliki oleh sang suami, sehingga dia khawatir jangan sampai tidak bisa saya melakukan kewajiban saya karena adanya rasa benci itu, atau karena adanya rasa tidak senang itu. Karena memang seperti itu ya, manusia diciptakan memang seperti itu. Kita diciptakan mencintai dan menyukai kesempurnaan kan, seperti itu. Kita senang kalau kita, makanya kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Nabi SAW menyebutkan 4 alasan ini karena memang fitrahnya manusia memang mencintai 4 alasan ini. Kita memang mencintai seorang yang memiliki memiliki kecantikan, memiliki keturunan yang baik, memiliki harta, kemudian memiliki agama yang baik. Memang itu adalah hal yang memang fitrahnya kita dari sana. Begitu juga dengan istri kita. Istri kita juga, seorang wanita juga pasti akan menyukai kalau suaminya adalah seorang yang memiliki nasab yang baik, kemudian memiliki ketampanan, kemudian memiliki harta, dan apalagi memiliki agama yang baik. Nah, oleh karena itu ini diantara hal-hal yang dibolehkannya seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya. Sehingga ketika seorang suami misalnya ketahuan dia melakukan tindak selingkuh, lantas dia dinasihati dan enggan untuk memperbaiki dirinya, maka pada saat itu seorang wanita, dia berupaya untuk menasihati suaminya dengan berbagai macam cara dan seterusnya, namun tidak ada tanda-tanda perubahan dan perbaikan terhadap diri pribadi, dan justru dia terus tenggelam dengan perbuatan kesalahan itu, perbuatan dosa besar itu, maka dibolehkan bagi seorang wanita agar kemudian dia meminta cerai atau minta khulu dari suaminya dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan.